Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Iktiani dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika 2B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis. Nah, langsung aja tonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja masuk ke presentasi saya, yaitu sistem informasi geografis. Pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu ada konsep dasar SIG, keunggulan SIG, bentuk dan struktur data SIG, sumber data SIG, dan peta. Yang pertama ada konsep dasar SIG. Konsep dasar SIG dibagi menjadi 5. Yang pertama definisi SIG, yang kedua komponen SIG, yang ketiga cara kerja SIG, yang keempat kemampuan SIG, dan yang kelima contoh aplikasi SIG. Pertama, definisi SIG. Definisi SIG menurut Aronoff 1989. SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Yang kedua, menurut Rahim 1989. A computer system that can hold and use data describing placed on the Earth's surface. Yang ketiga, menurut Prof. Jacob Riis 2001, sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital merujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Yang keempat, menurut Esri Whittaker 2001, a computer software that links geographic information with descriptive information that things are. Yang kedua, komponen SIG. Komponen SIG dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, data dan informasi geografi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, ada cara kerja SIG dan kemampuan SIG. Cara kerja SIG yaitu mempresentasikan dunia nyata di atas komputer, menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Informasi deskriptif. Unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut di database atau tabel-tabel relasional. Unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Ada kemampuan SIG. Kemampuan SIG yang pertama mempresentasikan dunia nyata di atas komputer. Yang kedua, input manipulasi atau pengolahan data spesial. Yang kedua, input manipulasi atau pengolahan data spasial dan atribut. Yang ketiga, pencarian informasi di atas peta atau data spasial dan atribut. Yang keempat, menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. Yang keempat, ada contoh aplikasi SIG. Yang pertama, contoh aplikasi SIG 1. Environmental, Public Utilities, Agricultural, Marketing, Healthcare, Real Estate, Emergency. Yang kelima ada keunggulan SIG. Keunggulan SIG yang pertama, kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Yang kedua, kemampuan untuk membuat link ke data set lain. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur peta
yang dideskripsikannya. Yang kelima, kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial. Fungsi SIG yaitu bank data terpadu, sistem modeling dan analisa sistem pemetaan, otomatis, dan sistem pengelolaan bergeoreferensi. Bentuk dan struktur data SIG. Yang pertama, struktur data dasar, ada pengertian data dasar, fungsi data dasar, dan bentuk data dasar. Selanjutnya, pengertian data dasar. Pengertian data dasar yaitu data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi keruangan geografis. Sumber data, data penginderaan jauh atau remote sensing, data lapangan, data peta atau map, data statistik, data GPS, wawancara. Data yang digunakan dalam SIG diperoleh dari sumber yaitu data lapangan, data peta, penginderaan jauh, data statistik. Selanjutnya, fungsi data dasar SIG. Fungsi data dasar SIG dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuisisi data sebagai langkah awal proses untuk menentukan perilaku data dasar. Contohnya, digitasi peta, editing peta, pembuatan teks, pembuatan topologi wilayah, konversi sumber data peta, deskripsi atribut, dan rekor pada masing-masing data yang menjadi layer. Yang kedua, manajemen database spasial, diantaranya koneksi data spasial dan data atribut. Pemodelan data spasial. Yang ketiga, ada analisis spasial diantaranya melalui overlay, buffer, scoring. Yang keempat, ada laporan visualisasi informasi spasial diantaranya ada peta topografi, peta statistik, informasi data spasial, dan data atribut. Selanjutnya, bentuk data dasar atau sumber data. Data yang akan mensinkronkan data spasial dengan data atribut yang akan kita olah berupa tabel hasil pengamatan dari data spasial tersebut. Ada data spasial lokasi dan ada data atribut deskriptif. Pengertian dari data spasial atau lokasi adalah jenis data yang mempresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan. Data atribut atau deskriptif, pengertiannya yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat, menjelaskan suatu informasi diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contoh data spasial atau lokasi yaitu jenis data yang sering disebut sebagai data posisi, koordinat, dan ruang. Contoh data atribut yaitu jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam SIG, data spasial dipresentasikan dalam dua format, yaitu data raster dan data vektor. Data raster dibagi menjadi 3, yaitu objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai piksel. Yang kedua, data raster terdiri dari kolom dan baris. Yang ketiga, data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPG. Data vektor dibagi menjadi 5. Yang pertama, struktur data yang digunakan menyimpan data spasial. Yang kedua, terdiri dari titik, garis, dan poligon. Yang ketiga, titik bisa digunakan sebagai lokasi posisi tower.
Yang keempat, garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batasan daerah. Yang kelima, poligon menggambarkan danau. Selanjutnya, peta. Yang terakhir, peta. Pada peta, kita akan membahas definisi peta, manfaat peta, dan jenis-jenis peta berdasarkan isinya. Beberapa definisi peta. Yang pertama, sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Definisi peta yang kedua yaitu suatu penyajian abstrak sebagian unsur-unsur fisik permukaan bumi secara grafis pada sebuah bidang datar. Definisi peta yang ketiga yaitu gambaran unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Manfaat peta. Secara umum, manfaat peta yaitu untuk memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu penampakan, serta macam permukaan muka bumi. Jenis peta berdasarkan isi. Peta rupa bumi atau topografi, atau peta umum, peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi meliputi unsur-unsur alam dan buatan, termasuk relief, ketinggian, objek-objek budaya. Yang kedua, peta tematik, peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Slide tersebut adalah contoh peta topografi. Yang ini adalah contoh peta tematik. Selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama, peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar. Jenis-jenis peta berdasarkan skala. Peta kadaster dan peta skala besar. Peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta hak milik tanah. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:1000 sampai 1:250.000. Contohnya peta topografi. Rumus skala. Yang pertama, mencari skala. Skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Yang kedua, mencari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya yaitu skala dikali jarak pada peta. Yang ketiga, mencari jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Sekian presentasi dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.